welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa ya. Baik anak-anakku kelas 7, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kita akan memulai kelas kita pada sore hari ini. Saya minta kesediaannya Kesia untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Kesia. Kesia di unmute dulu nak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memulai pelajaran kami. Engkau berkati setiap kami yang sudah hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tasnya juga. Oke. Minggu lalu kita tolong Samuel sama Jovan nyalain dong kameranya, masa ibu ngomong sama tembok. Ya, minggu lalu kita belajar tentang dosa ya. Minggu lalu kita belajar tentang dosa. Masih ingat apa itu dosa? Ya, Dinda Priska. Apa itu dosa, Dinda? Segala pelanggaran terhadap perintah Allah, Bu. Iya, segala pelanggaran terhadap perintah Allah. Semua setuju ya? Oke, fokus dulu. Nih, waktunya kita belajar nih. Kalau bisa 40 menit selesai. Ya, baik. Kemudian, apa akibat dosa? Satu orang. Ayo, siapa yang bisa? Samuel bisa? Akibat dari dosa. Saya, Bu. Saya, Bu. Samuel dulu. Oke, Samuel, apa akibat dosa? Allah, Bu. Terputus hubungan dengan Allah. Good, terputus hubungan dengan Allah. Ada yang lain lagi? Itu nomor poin 1. Ada berapa poin? Ada yang bisa lagi? Bu. Ya, silakan. Lingkungan alam menjadi rusak, Bu. Ya? Lingkungan alam menjadi rusak. Iya, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Atau dengan kata lain, manusia dengan sebebas-bebasnya mengeksploitasi alam. Kalian paham istilah mengeksploitasi alam? Paham nggak, nak? Mengeksploitasi alam artinya adalah manusia dengan bebas untuk menggunakan alam ini dengan sesuka hatinya. Dengan tidak bertanggung jawab. Nah, nanti itu akan ada materinya khusus di bab 5. Di bab 5 akan ada materi khusus untuk hal ini. Jadi nggak apa-apa. Ya, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Hubungan Allah dengan manusia dengan alam menjadi rusak. Ada lagi satu. Apa akibat dosa? Manusia menghadapi kematian secara rohani. Iya, manusia menghadapi kematian secara rohani, atau dengan kata lain, manusia selalu merasa bersalah, selalu tertuduh melakukan kesalahan. Jadi hubungan manusia dengan dirinya sendiri menjadi rusak. Satu lagi, hubungan Allah dan manusia, Merasa jauh, Bu. Merasa jauh dari Tuhan. Iya, merasa jauh dari Tuhan, itu masuk dalam poin tadi. Itu juga benar, nak. Terima kasih jawabannya. Itu juga merasa jauh dari Tuhan. Itu masuk dalam poin merasa dirinya, hubungan diri manusia dengan diri sendiri menjadi rusak. Satu poin lagi. Ada yang ingat? Halo? Hubungan antara manusia dengan? Saya, Bu. Ya, coba Kesia. Konflik dalam diri seseorang. Itu tadi poin dengan dirinya sendiri. Satu lagi. Ayo, siapa yang ingat? Mereka mementingkan mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dibanding mementingkan orang lain gitu. Iya, Oke, ya. Saya poin-poinkan ya. Poinnya adalah, itu udah benar jawabannya. Hubungan antara manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Ya, benar, itu mementingkan diri sendiri. Itu adalah salah satu ciri khas manusia. Hal itu terlihat, mementingkan diri sendiri, ada yang ingat? Terlihat pada saat kapan? Ayo, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, pada peristiwa apa? Ayo anak-anak ibu yang pintar-pintar ini. Ini nanti rekaman kita ini akan ibu share di YouTube. Ini ibu rekam. Nanti ibu akan share di YouTube. Ayo dong. Hubungan sifat manusia yang mementingkan diri sendiri terlihat pada saat
tidak ingin berbagi, hanya ingin diri dia sendiri. Oke, itu benar, tapi itu adalah kehidupan kita yang ada sekarang. Tetapi pada peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, sifat manusia yang mementingkan diri sendiri itu terlihat sejak kapan? Pada saat apa? Hana, Adam dan coba Hawa Hana memakan ngomong. buah larangan, Bu. Waktu memakan buah larangan, kenapa, Nak? Si Hawa menyalahkan ular Good, iblis. pinter. Ibu udah dapat poinnya. Si Hawa menyalahkan iblis, lalu Adam menyalahkan siapa? Hawa. Iya, mereka saling menyalahkan. Itu artinya bahwa mereka apa? Bahwa mereka Mementingkan diri sendiri. mementingkan diri sendiri, mencari pembenaran supaya mereka dibenarkan oleh Allah. Pintar anak ibu, pintar. Oke, apalagi ya? Dosa itu yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa itu apa sih? Dari video yang kalian nonton yang sudah ibu buat minggu lalu, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa itu, yang menyebabkan mereka mau digoda oleh ular itu apa sih? Perbuatan. Iya, udah benar, pasti perbuatan. Apa perbuatannya, sayang? Tolong dong nyalain kameranya, Timothy sama Sombongan, Bu. Jovan. Ayo, yang lain yang belum bicara, ayo. Sombongan, Bu. Kesombongan, tapi siapa yang menjawab tadi? Samuel, Bu. Samuel, good, pinter. Karena kesombongan. Turunin dikit, Nak, mukanya ke Samuel biar kelihatan nanti. Nah, supaya seluruh Indonesia lihat bahwa murid-murid kelas 7, 140 itu pinter-pinter semuanya. Ini akan Ibu share di YouTube. Akan Ibu rekam ini ya. Oke. Manusia jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Sombong karena apa? Ada yang tahu? Sombong? Karena ingin menjadi seperti Allah, Bu. Pinter sekali anak ibu. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Tidak puas keberadaannya sebagai ciptaan. Ya, oke. Berarti pembelajaran minggu lalu ibu rasa sangat tuntas melalui video yang ibu berikan. Karena ibu juga lihat nilainya bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Berarti pembelajarannya melalui video pembelajaran. Ibu combine ya. Kadang-kadang video, kadang-kadang harus meeting. Supaya kalian tidak merasa bosan. Oke. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari bab 4. Judulnya kan adalah dosa dan pertobatan. Itu sudah di layar ibu, dosa dan pertobatan. Cuma di ini nggak ada cerminnya, ini Google Meeting, jadi ibu nggak bisa kebalik ya. Ibu share screen dulu ya. Oh, kelihatan. Sebentar. Semoga dia nampak di window. Oke. Ya. Kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Bagus, kelihatan. Iya. Hari ini kita masih ada di bab 4, yaitu dosa dan pertobatan part 2. Nah, poinnya adalah pertobatan. Poin B, kalau masih ingat kalian di dalam video pembelajaran yang ibu pernah buat, kita bagi dalam 2 bagian. Yang pertama bagian A adalah dosa, dan hari ini kita akan belajar bagian B, yaitu pertobatan. Ayo, siapa ya? Pascal, silakan dibaca, Nak. Menurut Alkitab, dibaca sayang. Pascal. Baca yang mana, Bu? Ini yang di slide pertobatan adalah. Belum ada, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Yang lain kelihatan nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Wow. Saya kelihatan, Bu. Enggak ya? Sebentar ya. Sebentar. Kenapa nggak kelihatan ya? Sebentar. Aku share ulang. Kalau ini kelihatan? Ada, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya? Bu. Kelihatan, Bu. Kayak gini kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Oke, Bu. ya silakan Kelihatan, Pascal Bu. dibaca. Kan ini udah ada di video tapi mengingatkan kembali. Apa itu bertobat? Silakan dibaca. Menurut Alkitab, bertobat adalah berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke kehidupan yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Iya, jelas ya, Pak, kata-katanya bisa dipahami bahwa meninggalkan atau berbalik arah. Kalau berbalik arah berarti 180 derajat ya. 180 derajat apa 360 nih? Ayo. Coba yang fisikanya bagus
Kalau misalnya kita katakan berbalik arah berarti 360 derajat apa 180 nih? 180 Bu. Good. Kalau 360? Itu sama jadi yang lama, Bu. Good, pintar sekali kamu. Nah, iya. Kalau dia berbalik 360 berarti balik lagi. Misalnya dia ke arah timur, ya balik ke arah timur. Tapi kalau dia 180, yang tadinya dia ke arah timur, sekarang ke arah Barat. barat. Oke, pinter. Jadi yang tadinya anggaplah ya, berbalik arah. Yang tadinya dia ke arah timur, dia menuju pada api neraka, melakukan perbuatan yang jahat, melawan Allah. Berbalik arah ke arah barat, yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pinter. Oke, kita lanjut. Nah, wah nggak kelihatan ininya. Oke. Ternyata seperti ini. Sebentar. Ini aja. Kelihatan kan ini? Kelihatan ini ya? Enggak, Bu. Belum, Bu. Maaf ya. Tuh. Oke. Apa hubungan pertobatan dengan keselamatan? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak, Nak? Hubungan antara keselamatan dengan pertobatan. Yuk, ada yang bisa jawab? Menurut saya, jika kita setelah bertobat, kita berarti sudah menerima keselamatan, Bu. Jika kita sudah bertobat, maka kita menerima keselamatan. Baik, terima kasih jawabannya. Ada yang lain lagi? Berpendapat? Benar itu jawabannya, Nixon. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, yang pastinya bertobat dengan sungguh-sungguh ya, kita sudah menerima keselamatan. Nah, mari sama-sama yuk kita buka di dalam, ayo satu orang satu ya, satu-satu. Dinda Priska, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, secara cepat ya. Kemudian Majesty 3 ayat 19, lalu Hana 11 ayat 18, Kesia 17 ayat 30, Jovan 20 ayat 21, dan Timotius 26 ayat 20. Ya, tadi sudah Ibu bagi. Ayo, silakan mulai Dinda Priska dibacakan. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, terima kasih Dinda Priska. Lanjut, nanti Ibu simpulkan. Tadi siapa? 3 ayat 19. Majesty ya? Tadi siapa? 3 ayat 19, Majesty silakan. Bapak, Bu. Bu. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Tadi siapa, Nak? Saya, Bu. Ya udah, suaranya dikencengin dong, sayang. Masih di mute itu, Majesty. Hal itu diketahui oleh semua penduduk di Yerusalem sehingga tanah itu mereka... Suaranya nggak kedengaran dong, cantik. Ya, diulang. Takut salah, Bu. Maaf. Oke. Hal itu diketahui oleh semua penduduk di Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri. Maka Dana artinya tanah darah, Bu. Oke, lanjut. 11 ayat 18 tadi siapa? Saya, Bu. Hana, silakan. Suaranya kencang ya. Ya, Bu. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Oke, bagus. Lanjut. 17 ayat 30 tadi siapa? Kesia. Lanjut, Kesia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bagus. Lanjut 20 ayat 21, Jovan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani.
supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mantap, suaranya lantang, Jovan, ganteng. Ayo, 26 ayat 20 tadi siapa? Timothy. Timothy, silakan Timothy, 26 ayat 20. Timothy? Timothy tidak ada, siapa yang mau ganti, yang belum? Ya, silakan Nixon. Kisah Para Rasul 26 ayat 20, Timothy kemana ya? Oke. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damasik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yehuda, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira dari semua pembacaan kita yang dibicarakan itu tentang apa sih? Tentang pertobatan, Bu. Ajakan tentang bertobat. Apakah pertobatan itu diserukan hanya untuk orang Yahudi atau juga kepada yang lain? Kepada yang lain, Bu. Iya, kepada semua orang. Dikatakan tadi kepada bangsa-bangsa. Jadi, pada saat itu kan Tuhan Yesus lahir di Yerusalem, lahir dari Maria, kemudian besarkan di Nazaret, itu lahir di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi. Yang pada saat itu mereka sedang ada dalam penjajahan bangsa Roma. Romawi. Ya, pinter semuanya. Nah, ini Ibu belum pernah ajar loh, tapi kalian udah tahu, berarti SD-nya bagus nih. Ya, pada saat Yesus ada di dalam dunia, bahkan dia melayani, bangsa Israel atau bangsa Yahudi sedang ada dalam penjajahan bangsa Romawi. Nah, Yesus itu lahir di tengah-tengah bangsa Israel atau bangsa yang namanya Yahudi. Tetapi ketika Yesus datang, dia tidak hanya menyerukan pertobatan, hai orang-orang Yahudi, tetapi juga diserukan kepada seluruh bumi. Kira-kira termasuk kita enggak? Masuk, Bu. Termasuk ya? Termasuk kita. Oke, berarti seruan pertobatan juga dikumandangkan bukan hanya kepada bangsa pilihan saat itu, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yahudi, sebagaimana nenek moyang budayanya bangsa Tuhan Yesus, tetapi juga kepada kita yang saat ini ada. Bangsa Indonesia, yang sukunya apa nih? Ada di sini sukunya Batak, kemudian ada di sini sukunya apa lagi? Jawa. Di sini ada sukunya Chinese ya. Lalu ada apa nih? Timothy apa nak? Sukunya? Saya Manado, Bu. Oh, Manado. Hana? Sunda, Bu. Hana Sunda. Oke. Bercampur-campur ya. Kalau Majesty sukunya apa sayang? Jawa, Bu. Jawa. Kalau ini? Kalau Jovan? Jovan sukunya apa nak? Batak, Bu. Jawa Batak ya? Batak Jawa kalau Jovan. Papa Jawa ya. Papa Jawa, Mama Batak. Oke. Kita di sini satu Indonesia ya. Kita semua sama. Setiap bangsa, setiap suku mendapat kesempatan yang sama untuk berbalik dan bertobat. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Jadi tadi pertanyaan Ibu, apa hubungan antara pertobatan dengan keselamatan? Dijawab Nixon bahwa ketika orang bertobat, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Benar. Benar sekali jawabannya ya. Bahwa setiap anak-anak manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Minggu lalu kita belajar tentang dosa ya. Minggu lalu kita belajar tentang manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian semua manusia menjadi berdosa. Kita semua menjadi berdosa. Manusia menjadi mementingkan diri sendiri. Hubungan Allah dan manusia menjadi rusak. Hubungan Allah dan sesamanya menjadi rusak. Hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Manusia dengan dirinya sendiri menjadi rusak. Bahkan manusia dengan alam sekitar menjadi rusak. Ya enggak? Kalian ada keinginan enggak sih untuk merusak alam? Tanpa kalian sadari, kalian ada keinginan untuk merusak alam. Buang sampah pada tempatnya. Petik-petik bunga. Ya, mungkin kalian di Jakarta. Kalau kalian ada di daerah, mungkin kalian tebang pohon sembarangan. Itu salah satu bukti hubungan manusia dan alam menjadi rusak. Nah, bagaimana caranya supaya manusia diselamatkan? Dengan berbuat amal? Oh, Tidak, Bu.
Tetapi dengan cara apa? Bertobat. Bertobat dan percaya kepada Tobat, Bu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pinter anak-anak ibu nih, pinter sekali Yesus. semuanya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ibu mau share screen lagi. Ya. Bentar ya. Masih aman kan di sana jaringannya? Aman ya? Oke. Nah, maknanya tadi kan apa apa hubungannya? Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Maksudnya adalah kita yang waktu itu orang-orang Yahudi tidak percaya tentang Yesus adalah Tuhan. Yang mereka tahu, ada nih share screen-nya kelihatan kan? Belum? Masih yang tadi yang Kisah Rasul. Yang masih apa hubungan pertobatan dengan keselamatan? Oh, ya. Belum ganti slide-nya, Bu. Oke, Ibu matikan dulu. Bentar ya. Ini udah mati share screen-nya, udah mati. Sudah, Bu. Oke, Ibu Ah, share Bu. screen ulang lagi. Ada, Bu. Ini kalau pakai Google Meet ya kayak begini nih. Oke, ini kelihatan. Kelihatan, Bu. Bu. Bu, Bagus. Oke, terima kasih. kelihatan, Bu. Ya, ini lanjut. Maknanya bahwa pertobatan berhubungan dengan keselamatan adalah kita harus mengubah mindset kita. Kita harus mengubah cara berpikir kita yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Kalau kita sekarang, anak-anak yang lahir pada zaman ini, mungkin kita langsung mengenal siapa Yesus Kristus. Ya nggak sih? Ya, ketika kalian kecil, diajak oleh orang tua kalian ke gereja, diajarkan di rumah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Tetapi, orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang Yahudi, mereka menganggap Yesus adalah manusia biasa yang lahir hanya dari Maria dan Yusuf yang hanya anak tukang kayu. Dia bukanlah Tuhan. Nah, dalam hal ini mau diajarkan, diubah pikirannya bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan. Lalu ketika dia mengubah pikirannya, menerima Yesus dan mengakui bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Ibu tanya pada anak-anaknya Ibu sekalian. Kalian percaya nggak bahwa Yesus adalah Tuhan? Bu. Percaya ya? Saya, Bu. Saya, Bu. 3 minggu lalu, Saya, kalau Bu. nggak salah kita belajar tentang bagaimana Allah melalui mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, itu Yesus Kristus, untuk memberikan keselamatan. Bahkan kalian juga sudah menghafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu juga kalian sudah hafalkan. Nah, berarti kita di sini, semua yang ada di sini mempercayai bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Tidak peduli orang di luar sana menganggap bahwa Yesus itu manusia biasa, Yesus itu hanya nabi, tidak peduli. Tetapi dengan iman, kita semua meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Setuju ya semuanya ya? Setuju, Bu. Setuju, Nak? Oke, kita lanjut. Setuju, Bu. Kalau misalnya share screen-nya nggak kelihatan, kasih tahu Ibu Niwal ya. Kita lanjut. Nah, jadi nanti Ibu bagikan kok ini PowerPoint-nya. Bertobat artinya, sama-sama baca yuk. Sama-sama, semua buka mic-nya. 1, 2, 3. Bertobat artinya, semua buka mic. Sama-sama, 1, 2, 3. Bertobat adalah share screen-nya masih Screen-nya masih yang sama, Bu. Oh gitu ya. mengubah pikiran. Ganti slide-nya, Bu. Oh, ini sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oh, Sudah, Bu. Sudah. Ya, dibaca sama-sama. 1, 2, 3. bertobat Artinya mengubah sikap dan hidup yang tadinya hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi dalam iman pada Yesus Kristus. Terima kasih. Mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus Kristus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi anak-anakku sekalian, yang mau Ibu tekankan di sini, tidak cukup kalian hanya menjadi anak yang baik. Tidak cukup kalian hanya menjadi orang baik. Tetapi yang utama adalah kalian beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Dengan demikian, jadi langkahnya seperti itu, bukan berbuat baik dulu.
Tetapi yang pertama adalah beriman sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Beriman sungguh-sungguh bahwa saya diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kalian sudah sungguh-sungguh beriman, maka otomatis perbuatan baik akan menyusul. Karena apa? Karena yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya melakukan perbuatan yang baik. Masuk akal ya? Nyambung ya? Nyambung nggak, Nak? Ya Bu, nyambung Bu. Oke, kita lanjut. Pertobatan bukan usaha manusia. Nah, kira-kira maksudnya apa nih? Pertobatan bukan usaha manusia. Ada yang tahu? Satu orang, ya tadi yang belum membaca, Pascal. Pascal, Yohanes 6 ayat 44. Silakan dibaca, Nak. Sambil Pascal membaca, Yohanes 4 ayat 6 ayat 44, kira-kira maksudnya apa nih? Pertobatan bukan usaha manusia. Ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa dikatakan pertobatan bukanlah usaha manusia? Bu, saya boleh beri pendapat dulu? Boleh. Menurut saya itu karena pertobatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita tidak bisa bertobat dengan usaha kita sendiri, Bu. Bagus, pinter, mantap jawabannya. Ada yang lain lagi? Dengan pendapat yang berbeda? Kenapa Ibu tadi menuliskan bahwa pertobatan bukanlah usaha manusia? Ada yang lain? Yang mau memberikan pendapat? Oke, sebelumnya Pascal silakan baca Yohanes 6 ayat 44. Saya Bu. Oke, Jovan dulu. Oke, silakan Jovan. Jovan mau ngomong? Ya, silakan, Nak. Di saat kita menyesal, kita akan bertobat. Di saat kita menyesali perbuatan lama kita, maka kita bertobat. Iya, pintar sekali. Mantap jawabannya. Makasih, Jovan. Oke, silakan Pascal. Dibaca dulu Yohanes 6 ayat 44. Pascal. Oke. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Iya, oke. Iya. Jadi berhubungan antara jawabannya Nixon ke jawabannya Jovan. Benar sekali. Bahwa manusia tidak ada satu orang pun sesungguhnya yang punya hati nurani yang bisa untuk bertobat. Tetapi Roh Kuduslah yang menggerakkan hati orang itu untuk bertobat. Roh Kuduslah yang membuat orang itu menyesal. Seperti tadi kata Jovan, di saat kita menyesal. Roh Kuduslah yang menjamah hati kita ketika kita sudah melakukan dosa. Kita menjadi insaf bahasanya ya. Atau kita menjadi menyesal, menyadari kesalahan kita. Lalu kemudian kita bertobat minta ampun kepada Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Akhirnya, saya menyesali perbuatan saya. Saya mau minta ampun pada Tuhan. Bukan karena kita. Tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam hati anak-anaknya, sehingga dia menyesali perbuatannya, dia memohon ampun kepada Tuhan. Lanjut. Peran manusia tetap penting. Ternyata walaupun itu Roh Kudus yang membuat kita menyesal, Roh Kudus yang menarik kita untuk masuk dalam pertobatan, tetapi ternyata peran manusia itu penting. Kira-kira, oke. Selain Nixon, ada yang lain nggak? Kira-kira Hana, saya mau dengar jawaban dari Hana. Kira-kira peran manusia apa, Nak? Iya, Ibu. Kan tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa bertobat itu bukan karena usaha manusia, tetapi Roh Kuduslah yang menarik kita. Roh Kuduslah yang membuat kita insaf. Roh Kuduslah yang membuat kita menyesal akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Akhirnya kita mau datang kepada Tuhan. Roh Kudus. Tetapi perannya manusia apa? Iya. Oke, ayo. Apa? Di slide ada kok, di slide ada. Menyambut anugerah Allah. Dengan kesadaran. Menyambut anugerah Allah dengan kesadaran ini maksudnya apa sih? Ayo, ada yang mau jawab? Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Maksudnya menyambut anugerah Allah. Ayo, kenapa Nak? Maksudnya apa di situ? Dinda Priska.
Maksudnya apa? Perannya manusia adalah menyambut anugerah Allah. Maksudnya apa itu, Nak? Ada yang bisa, Nixon? Saya berpendapat seperti ini, Bu. Menyambut anugerah Allah seperti kita berterima kasih atau kita berterima kasih kepada Tuhan atau dengan cara kita kayak mau muji-mujinya. Oke. Jawabannya bagus, tapi belum terlalu kena banget. Masih ada yang kurang. Ada yang Samuel mungkin? Peran manusia terhadap pertobatan ya, dihubungkan dengan pertobatan. Peran manusia tetap penting, yaitu menyambut anugerah Allah dengan kesadaran dan keinginan. Kita hubungkan dengan pertobatan? Samuel mungkin mau memberikan jawaban? Atau Keisha? Siapa aja? Oke, Ibu yang kasih tahu ya. Maksudnya bahwa tadi kan Roh Kudus yang membuat kita insaf, Roh Kudus yang membuat kita menyesal. Peran kita adalah kita tidak boleh mengeraskan hati. Kalau sudah ada kayak bisikan Roh Kudus, kayak sudah ada rasa menyesal, jangan keraskan hati. Tetapi segera bertindak menyambut akan anugerah Allah itu, kita sadar dan segera memohon ampun kepada Tuhan. Itu maksudnya. Menyambut anugerah dengan kesadaran dan keinginan. Kalau tadi yang Nixon jawab itu dengan bersukacita memuji Tuhan, itu sudah setelah kita melakukan, itu adalah respon dari iman kita. Ya, itu langsung langkah konkretnya. Langkah konkretnya nggak salah juga, tapi itu langkah konkretnya sebagai bukti-bukti kita sebagai orang beriman. Tetapi dalam hal pertobatan, Allah dalam Roh Kudus yang telah menjamah hati kita, membuat kita insaf, lalu kita manusianya tidak boleh mengeraskan hati, tetapi harus kita sambut anugerah Allah dengan segera meminta ampun. Kira-kira kalau kita minta ampun, Tuhan mau ampuni kita enggak? Mau, Bu, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Betul sekali. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Penyelamat. Ada 3 kan? Alasan Allah datang ke dalam dunia. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Penyelamat. Ketika kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian nggak masuk-masuk ya. Oke, nyalain kameranya dong Timothy sama Jovan. Kita lanjut ya nak ya. Ya, ini kelihatan? Tolong direspon. Kelihatan ya? Oke. kelihatan. Oke, sama, Bu. kita lanjut. Tolong direspon Ibu biar cepat kita ya. Ya, ini tadi bertobat artinya pertobatan bukan usaha manusia, adalah kebaikan Tuhan, lalu kemudian kita harus sambut. Kita lanjut. Peran manusia tetap penting, yaitu menyambut anugerah Allah dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah. Oke. Kemudian, nah, contoh murid Tuhan Yesus tentang pertobatan. Ada yang ingat nggak? Ini kelihatan nggak nak share screen-nya? Masih sama. Masih yang Yohanes nama Sama, Bu. 14, Bu. Gini Masih ya. sama, Bu. Dia nggak pernah mau digedein loh. Mungkin karena saya pakai OBS kali ya. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, maaf ya. Ini ada masalah sedikit. Kalau gini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, contoh murid Tuhan Yesus tentang pertobatan. Kita hubungkan dengan pertobatan. Ada yang ingat Rasul Petrus? Ingat, Bu. Bentar ya, bukan Petrus ini. Kira-kira kesalahan apa yang membuat Petrus kemudian dia bertobat? Ada yang tahu nggak? Ini kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Iya. Ada yang tahu nggak kesalahan apa yang dilakukan oleh Petrus lalu kemudian dia bertobat? Menyangkal Tuhan Yesus, Bu. Pintar. Itu tadi siapa yang menjawab ya? Hana, Bu. Hana, pintar sekali. Dia menyangkal Tuhan Yesus pada saat apa? Pada saat Yesus lagi yang dinilai sama apa namanya?
pada saat Tuhan Yesus sedang sidang. Iya, pada saat Tuhan Yesus akan ditangkap untuk disidang. Oke, pinter. Pada saat itu mereka datang, para serdadu-serdadu itu, pada prajurit itu menanyakan, kamu adalah muridnya ya? Kamu kenal dia kan? Lalu apa yang dijawab oleh Petrus? Bukan, saya tidak mengenalnya. Nah, ada yang tahu nggak saat kapan Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus? Setelah ayam berkokok, setelah dia menyangkal ada ayam berkokok. Ayam berkokok, lalu Petrus menyadari bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak selain Nixon nih? Saya pengen dengar yang lain. Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Petrus setelah itu? Ada yang tahu? Petrus menangis, lalu dia menyadari kesalahannya. Dan akhirnya Petrus pun bertobat. Maksudnya Petrus pun menyesali akan kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Apalagi ketika Petrus sudah melihat Yesus disiksa, dibawa ke Golgota, kemudian disalibkan Yesus, Petrus merasa sakit hati. Dan akhirnya, apakah Petrus diampuni oleh Tuhan? Diampuni, Bu. Bahkan kita mendengar, kalau kita ingat, Petrus itu diberikan kesempatan untuk menggembalakan domba-domba. Kalau kalian buka Alkitab, buku materinya ya. Kalau kalian punya materi di situ, Alkitab, buku paket. Tadi kan udah dibagikan buku paket. Buka di halaman 30, nak. Buka di halaman 30. Orang pertama yang menyangkal Yesus, dan dia kemudian menyesal dan malu, akhirnya bertobat dan dipulihkan Yesus. Bahkan Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan domba-domba atau membimbing umatnya. Petrus memang melakukan kesalahan yang besar. Kalau mau dipikir, pengkhianat loh. Petrus pengkhianat. Ketika Yesus dalam masalah, dia katanya sangat sayang pada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus dalam masalah ditangkap, dia ketakutan. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia nggak mengakui. Akan tetapi, dia menyadari kesalahannya, Roh Kudus yang menggerakkan hatinya, akhirnya dia bertobat, menyesal, dan Tuhan memakai Petrus secara luar biasa. Dan tahukah kalian bahwa Petrus itu menjadi martir? Martir adalah mati karena mempertahankan iman. Dan dia rela untuk disalibkan secara terbalik. Dia bilang begini, saya tidak pantas untuk disalibkan seperti Yesus, karena saya adalah orang berdosa. Sehingga dia bilang, kalau saya mati, saya mau disalibkan dengan cara yang terbalik. Dan Petrus melayani Tuhan Yesus. Petrus mengalami penderitaan karena memberitakan Injil. Tetapi dia tidak peduli semuanya itu, karena dia mengasihi Tuhan. Nah, lalu kisah yang kedua. Ayo, siapa ini? Yudas Iskariot, Bu. Yudas Iskariot. Iskariot, Bu. Ya, kurang ini Iskariotnya ya. Di slide-nya Ibu kurang Iskariotnya. Yudas Iskariot. Apa yang dilakukan? Coba saya dengar. Jangan Nixon dulu, yang lain. Menjual Apa Tuhan yang Yesus. dilakukan? Berkhianat kepada Menjual Tuhan Yesus dengan nanya uang 30 keping perak. Kenapa? Menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Pinter, bagus. Dia menjual Tuhan Yesus dengan uang seharga 30 keping perak. Dan akhirnya Yesus ditangkap oleh karena Yudas. Ibu mau nanya, apakah Yudas menyesal? Menyesal, Bu. Bu. Yudas menyesal apa tidak nih? Ayo. Menyesal, Bu. Menyesal. Misal, Apakah Yudas bertobat? Tidak. Good, Tidak. pintar sekali. Pintar, Tidak. jawaban yang sangat tepat. Yudas tidak bertobat. Dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Itulah tadi yang Ibu bilang, ada peran manusia untuk menyambut kasih karunia Allah. Roh Kudus sudah menggerakkan hatinya. Seperti kata Nixon dan Jovan, Roh Kudus menggerakkan hatinya lalu dia menyesal. Tetapi dia tidak menyambut tentang kebaikan Allah itu, tidak bertobat. Apa yang dilakukan Samuel? Apa yang dilakukan Samuel oleh Yudas Iskariot? Menjual Yesus, Bu. Iya, setelah itu dia menyesal lalu dia ngapain? Majesty, sabar. Majesty, apa yang dilakukan Majesty? Setelah dia menjual Tuhan Yesus, dia menyesal, lalu dia ngapain? Ada yang tahu nggak? Hana, ya Hana udah angkat tangan. Membeli tanah, Bu, lalu bunuh diri. Iya, dia menjadi bunuh diri. Oke, Nixon, Ibu tahu, kamu tahu jawabannya. Sabar ya, biar yang lain bicara juga. Iya, Yudas bunuh diri, menggantung diri. Kira-kira orang yang bunuh diri diselamatkan nggak menurut kalian? Enggak, Bu. Kenapa nggak diselamatkan? Tidak, Bu. Sana telah menyanyiakan nyawa yang diberikan oleh Allah.
menyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Pintar, jawabannya mantap-mantap semuanya. Bagus semua. Menyanyiakan akan anugerah Tuhan, lalu tidak mensyukuri akan anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan. Kalian mau bunuh diri nggak? Enggak, Bu. Enggak Bu. ya? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa nggak mau bunuh diri? Tidak mau masih menyukuri kehidupan ini, Bu. Pintar, masih bersyukur atas kehidupan ini. Masih mau hidup, masih mau jadi dokter, jadi polisi. Nixon ya jadi polisi kayak Bapak ya. Masih mau jadi sultan kata Gebi. Masih mau jadi apa nih perawat. Ya, masa kita harus bunuh diri? Ya, itu hanya intermezzo ya. Bahwa marilah kita mensyukuri hidup ini dengan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Jangan kita seperti Yudas. Jangan kita seperti Yudas, sudah melakukan dosa, menyesal, tetapi dia malah memilih untuk, dia malu, dia memilih untuk bunuh diri. Marilah kita seperti Petrus, yang dia sudah berdosa, dia malu, dia menyesal, lalu dia memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan memakai dia secara luar biasa. Kalian pernah melakukan dosa nggak? Ibu tanya. Pernah, Bu. Pernah? Bu. Pernah. Ayo, dosanya apa sih? Kalau Hana, yang dosanya apa yang pernah dilakukan, Nak? Kadang suka lawan orang tua. Suka lawan mama ya. Tapi Hana pernah menyesal nggak kalau habis ngelawan mama? Pernah. Pernah. Pernah minta maaf sama mama nggak? Pernah. Bilangnya apa maafnya? Mama minta maaf karena udah tadi lawan mama. Iya, pinter ya. Ternyata Hana itu secantik aslinya loh ya, secantik yang di layar. Tadi ibu ketemu dia, aduh cantik sekali. Iya, oke. Iya, itu intermezzo ya. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, melawan orang tua, wajib bagi kita untuk minta maaf. Kalau Priska pernah ngelawan mama nggak? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya? Oh, pernah juga. Yang ibu kenal Priska ini satu gereja sama Ibu Niwal. Yang ibu kenal Priska ini anak baik banget. Tapi pernah ngelawan mama ya? Pernah, Bu. Terus apa yang Priska lakukan kalau ngelawan mama? Minta maaf, Bu. Minta maaf ya, bilang apa? Nanti ibu tanya Ibu Yuni loh. Bilang apa Priska? Ma, maaf tadi udah ngelawan. Oh, tadi udah ngelawan. Oke, makasih Priska jawabannya. Yang lain ada nggak kalian pernah melakukan dosa selain ngelawan mama? Bohong, Bu. Bohongnya apa? Pernah bohongin temen, Bu. Bilang apa? Coba Pascal dulu. Bohong bilang apa? Bohongin kembalian jajan. Nggak sesuai ya. Terus kamu udah minta maaf belum? Udah, Bu, sama menyesal, Bu. Oke, ya jangan bohong ya. Kan menyesal udah ini ya malak ya, atau jajannya nggak sesuai ya. Iya, Bu. Oke, kalau Jovan apa tadi, Nak? Nyalain kameranya dong, Jovan ganteng. Jovan tadi dosanya apa tadi, Nak? Bohongnya apa? Halo Jovan. Nyalain kameranya, Nak. Kenapa? Ngelag, Bu, bentar, Bu. Oke, ya. Apa ya? Yang lain pernah melakukan dosa? Timothy. Suka mencuri, Bu. Mencuri. Mencuri, Bu. Mencuri apa nih? Mencuri uangnya mama ya? Mencuri apa ya yang di... Enggak, Bu, yang di sepeda-sepedaan itu loh. Itu game ya? Penutup angin ya? Penutup. Iya, penutup angin. Itu game ya? Ibu kurang up to date nih. Ban sepeda. Enggak, Bu. Oh, Mas itu. sepeda, Bu, yang buat nutup angin. Oh, gitu. Kamu curi punya temanmu ya? Iseng gitu. Waduh. Ibu Niwal akan laporin ini sama Pak ini nih. Sama bapaknya nih. Ibu Niwal tahu nih, pasti Jovan bukan karena nggak mampu beli, tapi karena iseng ya kan? Ya enggak? Janganlah ya. Terus kamu udah minta maaf belum? Minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Udah? Belum? Kamu udah minta maaf enggak sama Udah, orang Bu. yang kamu ambil? Tapi dia bagus loh, dia jujur loh.
Anak laki-laki gitu biasanya iseng ya. Oke. Ya, jangan lupa minta ampun ya, Jovan ya. Iya, Bu. Ya, minta ampun sama Tuhan lalu minta maaf. Oke, yang lain ada lagi nggak yang pernah ngelakuin dosa? Nixon pernah ngelakuin dosa nggak, Nixon? Pernah, Bu. Apain dosanya? Mencuri waktu kecil. Mencuri apa? Waktu itu kayak pedang mainan. Kelas 1 tuh kan kelas 2. Nah, lalu udah dibalikin. Ya udah dibalikin waktu itu. Bagaimana caranya kamu balikin? Kamu takut atau kamu menyesal? Orangnya datang terus, ya udah deh aku balikin, minta maaf begitu. Udah Minta gitu maaf. aja. Ah, ya bagus. Kamu ada rasa menyesal nggak dalam hati? Iya kayak aduh gimana ya ngapain Iya. mencuri gitu kan. Iya, menyesal itu karena kalau kita merasa bersalah terhadap apa yang kita lakukan, itu karena Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam hati kita. Siapa yang belum ngomong lagi ya ini ya? Keisha deh. Keisha itu anaknya lembut banget. Tadi Ibu Niwal ketemu di sekolah, lembut sekali, ngomong aja pelan. Ayo Keisha, kamu pernah melakukan dosa nggak? Nggak pernah ya? Nyalain suaranya sayang. Majesti, Aduh. pernah nggak? Pernah, Bu. Apa? Mencuri selama 3 kali, Bu. Mencuri 3 kali. Wah, lebih parah dari jawaban nih. Apa yang kamu curi? Pas, kalau nggak salah pas kelas 1 pernah nyuri Kinder Joy. Pas kelas 2 itu Nyuri Kinder Joy di Indomaret. Aduh, sama kayak anak saya dong, suka Kinder Joy. Ya, kamu curi di Indomaret, kamu nggak takut? Enggak. Aku sama sekali nggak tahu curi itu apaan. Nggak tahu mencuri itu apa gitu, main ambil-ambil aja. Iya. Oh gitu, polos banget ya. Kamu ambil-ambil aja, udah gitu. Setelah itu bagaimana caranya kamu tahu bahwa itu bukan hak kamu? Jadi gini ceritanya, Bu. Pas mau pulang dari Indomaret, tiba-tiba ada Kinder Joy. Ya udah saya ambil, diumpetin. Tapi bapak saya ketahuan deh. Terus kamu pulangin lagi Kinder Joy-nya? Enggak. Langsung dimakan? Terus kamu nggak ke Indomaret untuk bayar? Enggak. Oh, enggak. Ya udah, kamu minta maaf. Kamu minta ampun sama Tuhan ya, karena udah nyuri Kinder Joy ya. Jangan sampai gara-gara Kinder Joy itu nggak jadi berkat. Oke. Ya, terima kasih anak-anakku. Saya sangat salut. Ibu Niwal sangat bangga kalian sudah jujur mengakui tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ibu Niwal yakin dengan berjalannya waktu, kalian akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar. Kalau ada kesalahan, kalian segera untuk memohon ampun atau minta maaf kepada orang yang kalian bersalah, apakah itu guru, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau teman, atau opa, oma, kakek, nenek, dan kemudian minta ampun kepada Tuhan. Ya, ini pelajaran kita semuanya berhubungan ya. Mulai daripada mengampuni, pengampunan Allah, lalu dosa, lalu pertobatan. Jadi intinya bahwa, urut-urutannya bahwa, ketika kita manusia sebagai manusia yang berdosa, maka Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memohon ampun, untuk menyesal. Lalu kita manusianya berperan yaitu menyambut karya kebaikan Roh Kudus itu dengan cara segera melakukan tindakan yaitu memohon ampun seperti Petrus. Lalu kemudian karena kasih Allah, maka Allah itu akan memberikan kepada kita pengampunan. Dan ketika kita diampuni, dan orang yang lain yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, kita juga harus mengampuni. Karena sebagaimana kita belajar, jika kita mengampuni, maka Bapa di sorga akan mengampuni kita. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah, mau tugas apa enggak? Mau tugas apa enggak? Kalau boleh enggak, Bu? Kalau boleh enggak, Bu? Enggak, Bu. Kalau boleh enggak. Ada tugasnya tetap ya, supaya ada penilaian. Ya, Ibu tahu anak-anak Ibu pintar-pintar, tapi tetap ada tugas. Jangan lupa minggu depan kita ulangan harian. Bab 1, bab 2, dan bab 4. Nanti setelah ulangan harian baru kita masuk bab 3 ya. Tugasnya gampang kok. Cari gambar-gambar mengenai
Jangan, ini soal kerusakan alam ya. Apa ya tugasnya ya? Oh, ada. Tuliskan doa pertobatan yang isinya memohon kepada Tuhan untuk membantu kamu menyadari dosamu sehingga kamu bertobat dan ingin memiliki hidup baru, yaitu hidup yang benar. Tuliskan doa memohon pengampunan dan memohon supaya kamu senantiasa diberikan kemampuan untuk bertobat. Ya, kalau lalu kan kita tentang pengampunan. Kalau ini berdoa memohon untuk Roh Kudus supaya selalu mengingatkan kamu tentang dosamu dan akhirnya kamu memohon ampun. Ada di bukunya halaman 31, paling bawah, kegiatan 5. Ya, ada di buku paket, nggak kelihatan ya? Karena ibu pakai ini green screen. Oke, nggak apa-apa. Ibu pakai ini ganti background jadi nggak kelihatan di buku. Di bukunya, buku paketnya halaman 31, kegiatan 5. Silakan kalian kerjakan itu, lalu dikirim pada Google Classroom. Seperti yang Ibu bilang, kalau tugas keterampilan dihiasin dong sedikit, dikasih bikin gambar-gambar yang estetik. Biasanya cewek-cewek kemarin bagus-bagus hasilnya. Ya, dikirim pada Google Classroom. Ini akan Ibu jadikan sebagai nilai keterampilan. Dikumpul paling lambat besok. Oke? Paham ya? Paham ya nak ya tugasnya ya? Hanya menuliskan tentang doa, meminta Roh Kudus, memohon kepada Roh Kudus supaya diberikan kemampuan untuk selalu bertobat dan menyadari kesalahan yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Paham ya nak tugasnya ya? Ya, jangan lupa minggu depan kita ulangan harian, materinya bab 1, bab 2, dan bab 4. Jangan lupa semua video-video pembelajaran yang Ibu udah berikan itu diulang, diputar kembali. Di like, di komen, dan di share. Ya, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan semuanya terekam dengan baik. Ibu akan share di YouTube supaya di seluruh Indonesia mengetahui bahwa beginilah proses pembelajarannya. Anak-anak SMP 140, semuanya aktif, semuanya pintar, semuanya cantik, semuanya ganteng. Yang pastinya semua anak-anak yang baik, semuanya anak-anak yang disayang dan dicinta sama Tuhan Yesus. Ya, itu yang paling penting. Oke, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Jovan buka kamera, nanti Ibu suruh Jovan berdoa nih. Ya, Jovan buka kamera nak. Ya, berdoa bukan hukuman ya. Semua harus bisa berdoa ya. Silahkan Samuel. Oh, enggak deh. Ibu Niwal aja yang berdoa. Ya. Oke, semuanya kameranya dibuka, dinaikin kameranya seperti Ibu Niwal setengah begini. Semuanya tutup mata, Ibu Niwal yang berdoa, tapi Ibu Niwal nggak tutup mata, karena Ibu Niwal sambil lihat kalian yang tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama untuk materi bab 4, part 2 atau bagian 2. Tuhan, kami belajar tentang pertobatan, bahwa kami yang punya dosa dan kesalahan, dan dosa kami telah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka wajib bagi kami sebagai umat manusia untuk menyambut karunia Allah itu dengan cara kami bertobat. Kami memohon ampun kepada Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka semakin hari, mereka menjadi anak yang semakin baik, berjalan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Dinda Priska, berkati Pascal Immanuel, berkati Hannah Michael, berkati Nixon Franklin, berkati Samuel Pradanto, berkati Timothy Willy, berkati Majesty, berkati Keisha Evelyn, berkati Jovan Farrell, dan juga berkati Clay Ethan yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Buat kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, juga kepada Bapak dan Ibu guru kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyelesaikan setiap tugas dan pembelajaran kami, walaupun saat ini kami masih belajar secara online. Berkati juga Papa Mama kami, berkati usaha pekerjaan mereka, buat selalu berhasil. Dan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa melindungi kami, menjaga kesehatan kami, supaya kami jauh daripada virus-virus yang sedang ada saat ini di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di tengah-tengah dunia. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita foto dulu ya. Yuk kita foto dulu, foto. 1. Coba Timothy yang benar posisinya sayang. 1, 2, 3.
Sekali lagi, gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bahagia, senyum. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Satu kali lagi. Pakai share screen. Sebentar ya. Kelihatan nggak share screen-nya? Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa kerjakan tugas keterampilan dikirim pada Google Classroom. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Niwal. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Selalu ya. Makasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Halo, aku lambat datangnya. Anak-anakku yang tidak ikut meeting, mohon perhatikan tugasnya. Tuliskan doa pertobatan yang isinya memohon Roh Kudus Tuhan membantu kamu menyadari dosamu, yaitu dengan hidup baik dan benar. Dituliskan menjadi tugas keterampilan dan dikirim pada Google Classroom. Terima kasih.